Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 yaitu bab yang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat, Jabur, Injil, dan Suhuf-suhuf. Adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, yang kedua Nabi Syed alaihi salam, yang ketiga Nabi Idris alaihi salam, yang keempat Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang kelima Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya yaitu isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama akidah, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang B syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Yang ketiga akhlak, cara bersikap atau bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama. Yang keempat, janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Yang kelima, kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Adapun nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya, yang pertama adalah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. Yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diserupai dengan makhluk. Yang ketiga, larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Dan yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan yang kesepuluh, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu kitab Jabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Jabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud alaihi salam mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Jabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Jabur terdiri dari 150 surat, berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan pujian-pujian. Selanjutnya yang ketiga adalah kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di dalam kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun isi pokok Al-Quran yaitu yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua adalah ibadah dan muamalah,
hablum minallah dan hablum minannas. Yang ketiga adalah syariah atau yang disebut dengan hukum. Yang keempat adalah akhlak atau budi pekerti. Yang kelima tarik atau sejarah, dan yang terakhir dasar-dasar ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.